Selamat bertemu kembali dalam pertemuan ini, pertemuan 5 dengan topik teori koperasi dalam ekonomi mikro dan sistem pasar. Mari kita bersama-sama mengklik tombol subscribe untuk video saya Sagitara TV ini dan klik lonceng notifikasi untuk pemberitahuan materi-materi yang sedang di-upload untuk yang terbaru. Terima kasih. Mari bersama-sama menyimak teori koperasi dalam ekonomi mikro dan sistem pasar. Koperasi dalam ekonomi mikro bagian pertama. 1. Teori perilaku produsen dan pasar. Dari sudut ekonomi mikro, perusahaan koperasi menghadapi dua pasar potensial, yaitu A. Pasar internal, pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya. B. Pasar eksternal, yaitu pasar antara perusahaan koperasi dengan non-anggota atau anggota potensial. Koperasi dalam ekonomi mikro bagian kedua. 2. Sasaran perusahaan koperasi. A. Memaksimumkan profit. B. Memaksimumkan output. Sasaran A. Memaksimumkan profit. Ini perusahaan dalam keadaan keseimbangan jika perusahaan itu memaksimumkan profitnya. Profit maksimum diartikan sebagai selisih antara total revenue dan dengan total cost terbesar pada tingkat penjualan tertentu. B. Memaksimumkan output. Perilaku dalam penetapan harga adalah harga ditetapkan pada kondisi di mana koperasi tidak mendapatkan uang. Dalam hal ini, uangnya adalah tidak mendapatkan untung ya, tetapi juga tidak menderita kerugian untuk normal profitnya. Koperasi dalam ekonomi mikro bagian ketiga. C. Meminimumkan biaya rata-rata. Perilaku lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan termasuk koperasi adalah menetapkan harga pada saat biaya rata-rata mencapai minimum. Artinya, harga ditetapkan pada saat AC sama dengan MC. Jadi, average cost itu average cost atau AC itu sama dengan marginal cost atau MC. D. Keseimbangan kompetitif. Pada persaingan sempurna, keseimbangan akan terjadi pada saat MC sama dengan AR sama dengan P. Pada situasi seperti ini, koperasi dapat menghasilkan dan menjual output sebanyak Q4 dan menetapkan harga P5 sebagai harga jual produknya. Nah, di sini juga untuk yang bagian E, dia memaksimumkan dividen, dalam hal ini adalah SHU, sisa hasil usaha per anggota. Bila koperasi bertujuan memaksimumkan dividen yang dapat didistribusikan kepada anggota, koperasi hendaknya memproduksi output pada saat perbedaan harga dan biaya rata-rata adalah yang paling besar, dalam hal ini adalah semaksimal mungkin. Q itu adalah quantity, sementara AR itu adalah average revenue dan P itu adalah price.
Ini adalah koperasi dalam sistem pasar selain koperasi dalam ekonomi mikro pada penjelasan sebelumnya. Koperasi dalam sistem pasar bagian pertama. Sebagai organisasi yang dimiliki oleh para anggota, koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya, terutama yang berhubungan dengan A. Economic of scale. B. Bargaining position di pasar yang merupakan akibat bersatunya para produsen dalam koperasi. C. Uncertainty, yaitu kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian. D. Pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Koperasi dalam sistem pasar bagian kedua. Bila dikaji secara teoritis, banyak kelemahan koperasi yang timbul dari sifat dasarnya. Dalam prinsip-prinsip koperasi yang dikemukakan terdahulu terlihat ada kelemahan dalam struktur permodalan pada koperasi ya. Kelemahannya adalah satu prinsip keanggotaan, dua prinsip kontrol secara demokratis, tiga prinsip pembagian SHU berdasarkan jasa anggota, empat prinsip bunga yang terbatas atas modal. Operasi dalam sistem pasar bagian keempat. Jika dilihat dari jalur tata niaga, sebenarnya seorang produsen mempunyai banyak pilihan dalam mendistribusikan produknya, yaitu A. Bisa langsung melayani konsumen akhir, dalam hal ini adalah distribusi langsung. B. Produsen menjual ke pedagang besar menjual ke pengecer, dan pengecer menjual ke konsumen akhir. C. Produsen mempunyai beberapa agen penjual yang menjual langsung kepada pengecer dan oleh pengecer menjual ke konsumen akhir. D. Produsen menjual ke pengecer secara langsung dan oleh pengecer menjual ke konsumen akhir. E. Produsen mempunyai beberapa agen penjual ya yang melayani konsumen akhir. Koperasi dalam sistem pasar bagian ketiga. Yang kedua, koperasi dalam rantai tata niaga. Di sini ada rantai tata niaga, yaitu produsen ke pedagang, kemudian pedagang ke konsumen, dan kembali lagi konsumen itu ke produsennya ya. Dalam hal ini apa yang akan dibutuhkan, maka produsen akan mencetak kembali kepada pedagang, dan demikian rantai tata niaga itu terus berlangsung. Koperasi dalam sistem pasar bagian kelima. 3. Sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut Supriyono, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif di mana perusahaan memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang, dalam hal ini adalah hulu, atau ke depan, dalam hal ini adalah hilir. A. Integrasi ke belakang ini bertujuan membantu kelancaran atau kemanfaatan sumber-sumber mentah. Dengan demikian dapat meminimumkan risiko kekurangan bahan mentah serta menjamin biaya bahan yang rendah, sehingga perusahaan ini memiliki keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya. B. Integrasi ke depan ini bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Koperasi dalam sistem pasar bagian ke-6. Ini ada manfaat integrasi vertikal yang paling umum dikenal adalah A. Penghematan atau penekanan biaya dalam produksi. B. Penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan. C. Penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian. D.
biaya transaksi untuk transaksi-transaksi pasar, pengendalian bersama atau juga bidang-bidang lain. Koperasi dalam sistem pasar bagian ketujuh adalah 4. Sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Kita lihat, bila dilihat dari peranan anggota dalam koperasi yang begitu dominan, maka setiap harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota. Hal ini yang membedakan kebijakan harga di koperasi dengan perusahaan lain. Segmen pasar dalam koperasi ini terbagi dua, yaitu A. Anggota dan B. Bukan anggota. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan teori koperasi dalam ekonomi mikro dan koperasi dalam sistem pasar. Terima kasih juga yang sudah mengklik tombol subscribe video saya LPL TV. Pastinya akan ada muncul notifikasi setelah mengklik tombol lonceng. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya dan kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih.